Halo dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kembali Anton Informasi ingin sharing kepada teman-teman semua yang khususnya masih pemula ya seperti saya. Kali ini saya akan coba sharing cara mengatasi voucher WiFi ya apabila itu habis kita merestart mikrotik, otomatis voucher yang tadinya waktunya tinggal 5 menit kok tiba-tiba kembali lagi ulang dari nol lagi gitu. Jadi seolah-olah voucher ini tidak pandai habis ya teman-teman. Kebetulan kasus ini dialami oleh salah satu teman kita ya. Nih teman kita ini namanya Q Satria. Dia memiliki kasus yang sama ya. Restart mikrotik durasi voucheran jadi kembali lagi di awal ya mas. Tadinya 5 menit lagi voucher udah mau habis, di restart malah balik lagi ke awal. Kenapa ya mas? Ada tutor kah? Oke, ini kasusnya seperti saya juga dulu ya. Kasusnya waktu saya pertama mengenal mikrotik dulu ya teman-teman semua. Kebetulan setelah saya setting, tiba-tiba voucher orang kok malah nggak habis-habis ya. Istilahnya kembali lagi dari nol, yang tadinya waktunya tinggal 2 menit, tiba-tiba kalau di restart atau terjadi padam listrik, kalau listriknya hidup kembali itu vouchernya bisa aktif lagi ya. Oke, di sini setelah saya cek ternyata itu penting banget kita menyeting yang namanya SNTP client dan juga clocknya. Oke, kita masuk saja ya supaya ini lebih nyata ya. Oke, untuk mengaktifkan SNTP client nanti supaya voucher tersebut pas, kita klik bagian menu 3 balok ini ya teman-teman. Kemudian klik menu sistemnya. Yang pertama di setting di sini adalah clocknya ya, jamnya ya. Terserah mungkin teman-teman mau menggunakan jam secara manual atau otomatis terdeteksi, itu masing-masing kita ya teman-teman. Oke, di sini saya nyeting jam di mikrotik saya ini secara otomatis terdeteksi ya. Jadi di sini saya menggunakan time zone Asia Jakarta. Kemudian coba perhatikan jam yang ada di HP saya dengan jam yang ada jalan di Android ini pas. Kemudian untuk tanggalnya di sini adalah tanggal 16 bulan 8 2022. Coba saya cek. Oke, ini ya teman-teman lihat, ini tanggalnya sama dengan di HP Android saya ya. Nah, silahkan pilih time zone auto detect aja ya teman-teman. Jika kalian ingin manual time zone silahkan aja ya. Kemudian setelah itu yang paling penting sekali adalah SNTP client. Masih di menu sistem, silahkan kalian buka, scroll ke bawah, itu di sini ada SNTP client. Nah, fungsi dari SNTP client ini adalah waktu sinkron bagi zona Indonesia ya teman-teman semua. Biarpun kalian setting time mikrotik itu atau jam mikrotik itu secara auto deteksi, tapi tidak melakukan settingan terhadap SNTP client ini, otomatis mikrotik itu tersebut masih error di jam, sehingga voucher juga berakibat error, yang efeknya nanti juga micmon juga ikut error. Oke, di sini cara mengaktifkannya adalah buka saja. Oke, kita awal ya. Kita klik lagi, kita buka SNTP client seperti ini, kemudian di bagian atas itu kita enable. Kita seperti ini, kita enable, klik enable, kemudian oke. Nah, di sini mode, coba perhatikan mode. Sebelum kita memasukkan IP dari primary NTP server ini, nanti di sini di atas akan ada mode broadcast ya. Nah, kapan mode broadcast ini berganti menjadi mode unicast? Nah, yang pertama kalian harus masukkan adalah IP dari primary NTP server. IP-nya seperti ini, bisa kalian copy paste saja, saya punya ya, yaitu 203.123.108.224. Kemudian silahkan klik OK. Kemudian selanjutnya silahkan isi secondary NTP server. Nah, kalian bisa mengikuti secondary NTP server seperti yang saya punya ya. Dan oke. Setelah itu yang di bawah ini full interval active server itu nggak usah kalian isi ya. Sebab setelah kalian mengisi
primary NTP server seperti ini, kemudian secondary NTP server ini, kemudian silahkan kalian klik checklist yang ada di bawah ini ya teman-teman. Klik aja seperti ini, otomatis yang full interval dan active server, kemudian last update from itu sudah terisi secara otomatis ya teman-teman. Nah, silahkan saja mengikuti atau silahkan saja mengikuti server masing-masing ya. Akan tetapi jika kalian ingin mengisi sendiri, gini ya, dari mana kita mendapatkan primary NTP server seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang saya back dulu ya. Cara mendapatkan server primarinya. Oke, saya log seperti ini. Kalian buka Chrome. Sebentar. Pada kolom URL silahkan ketik https www.pool.ntp.org/zone/id, kemudian silahkan klik enter masuk. Oke, nah saya zoomkan seperti ini. Nah, cara mengambil untuk primary server NTP servernya ini ada 3 buah server ya, ada 0.id.pool.ntp.org. silahkan kalian copy seperti ini. Oke, kemudian salin, kemudian kalian masuk ke Mikrotik lagi. Oke, saya akan masuk seperti ini. Oke, kita tunggu, kemudian klik menu 3 balok seperti ini, masuk di new terminal. Nah, di sini silahkan kalian klik ping, ketik ping, kemudian spasi, kemudian tempel yang 0.pool tadi ya. Coba kalian klik jalankan pingnya. Oke, nah di sini otomatis akan muncul IP yang bisa kalian copy paste nanti pada primary NTP ini ya, NTP server ya teman-teman. Kemudian untuk secondary-nya, oke, saya back lagi ke Chrome. Nah, untuk secondary, IP pada secondary-nya silahkan, nah, ambil yang server nomor 2 seperti ini, kita copy. Oke, kita salin, masuk lagi ke aplikasi Mikrotik, kita. Kemudian klik new terminal lagi. Oke, new terminal. Kita klik lagi ping di sini, spasi, kemudian tempel yang 1.id.pool.ntp.org-nya. Kita coba klik enter. Nah, ini adalah IP kedua untuk mana ya? Untuk sebentar. Nah, ini adalah IP kedua untuk secondary NTP server di Mikrotik kita masing-masing ya. Kalian tempel aja di sini. Kemudian di save aja ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya coba perhatikan. Oke, sebentar saya back dulu. Coba di bagian, kita back lagi. Nah, khususnya ini di bagian lognya ya teman-teman. Nah, di sini kalau bisa jangan dihapus log yang ada di dalam Mikrotik ini ya teman-teman, sebab ini bisa berpengaruh juga ya. Oke, jika seperti ini coba sekarang cek di bagian Mikmon-nya. Cek di bagian Mikmon, saya log out dulu. Oke, saya akan masuk ke Mikmon seperti ini. Oke, sebentar ya. Oke, saya akan start masuk ke Mikmon saya. Oke, saya akan masuk. Oke, saya akan masuk ke akun Mikmon saya. Nah, di sini saya akan cek mengenai jam dan tanggal yang ada di Mikmon saya, teman-teman. Kalau sudah betul di Mikrotik jam beserta tanggal atau kalender, otomatis Mikrotik kalian akan bocornya tidak bermasalah. Coba perhatikan di sini jamnya adalah tanggalnya, maksud saya di sini adalah tanggal 16 bulan 8 2022. Kemudian jamnya adalah jam 20.44.54. Ya, memang benar sesuai dengan jam di HP saya ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini saja sudah teman-teman paham ya karena cara mengatasi voucher Mikrotik yang nggak pandai habis limitnya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.